Shalom The Warriors, jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang tayang setiap hari Senin, setiap minggu ya Bapak Ibu. Terima kasih loh sudah mensubscribe, memberikan like dan membagikan program ini kepada teman-teman yang lain, kepada keluarga, kepada sahabat, sehingga bukan hanya Bapak Ibu diberkati, tapi Bapak Ibu menjadi berkat untuk bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, malam hari ini kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita, program kita saat ini saudara. Datang sama Tuhan, minta Roh Kudus mengurapi, minta Roh Kudus menuntun setiap kita saat ini saudara. Kita percaya dalam bantuan Roh Kudus setiap kita diberikan solusi untuk setiap masalah, untuk setiap pergumulanmu saat ini saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali dalam program Suplemen Jiwa Tuhan saat ini. Kami percaya program ini berkat bukan hanya kami, tapi bagi banyak orang yang kami bagikan acara ini, program ini kepada orang lain Tuhan Yesus. Kami Roh Kudus percaya Tuhan setiap kebutuhan jiwa kami, setiap kebutuhan rohani kami dipenuhi Tuhan setiap harinya bersama dengan Roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai ibadah kami sama hari ya Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau setiap nafas. Roh jiwa kami Tuhan, terima kasih terima kasih. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Yesus pelihara.
Shaddai. Kita teruskan membahas firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1. Kita akan teruskan pada ayat keempat saat ini, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan air. Bukan demikian orang fasik. Ayat sebelumnya kita bahas di akhir ayat ngomong gini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lalu bukan demikian orang fasik. Berarti orang fasik apa yang dikerjakan gak berhasil, saudara. Kita pernah membahas orang fasik. Siapa orang fasik? Dalam episode pertama, Mazmur 1:1 berkata demikian. Orang fasik itu siapa sih? Orang fasik Rasya yang saya coba jabarkan adalah ungodly, weak, jahat. Orang yang berdosa tapi nggak sadar bahwa dia berdosa. Orang berdosa yang tidak mau mengakui dosanya, saudara. Orang yang merasa benar apa yang dikerjakannya. Orang merasa benar apa yang diomonginnya. Orang yang nggak mau ditegur tentang kesalahannya, itu orang fasik, saudara. Orang jahat yang cenderung perbuatan itu kriminal, itu orang fasik, saudara. Jangan-jangan Bapak Ibu bagian dari orang fasik kalau kau merasa perbuatan itu paling benar, orang lain itu selalu salah. Jangan-jangan kau menjadi bagian orang fasik kau merasa kau tidak pernah mau ditegur dan gak pernah mau menerima teguran bahwa kau salah, sudah. Kalau kau menjadi bagian orang fasik yang seperti saya jabarkan tadi, berarti demikian orang fasik gak menjadi bagian apapun yang dikerjakan berhasil, saudara. Wow, mengerikan bagi saya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saya pernah bagikan pengalaman saya ketika melayani sebuah perusahaan otomotif, Bapak Ibu ya. Lalu ada seorang karyawan minta didoakan untuk dia high flyer ya, ke challenge ke Hong Kong saat itu, saudara. Ternyata orang ini ketika saya tanya, yakin gak untuk bisa dapat bagian itu, challenge itu, dia gak yakin, saudara. Lucunya, dia minta didoakan, tapi dia gak yakin. Nah, inilah orang fasik, saudara. Dia gak yakin dengan apa yang dia doakan. Dia gak yakin dengan apa yang dia imani. Itu orang fasik, saudara. Jangan-jangan Bapak Ibu bertahun-tahun menjadi orang Kristen, ternyata kau gak yakin dengan imanmu sama Yesus Tuhan. Kau gak yakin dengan doamu. Kau gak yakin bahwa Yesus Tuhan. Kau gak yakin apa yang kau iman dengan firman Tuhan. Itu orang fasik, saudara. Bahkan banyak di dalam gereja, bahkan saya mau bilang ada juga hamba Tuhan yang saya mau sebut orang fasik. Dia gak yakin dengan apa yang dia imani. Pernah di beberapa pengalaman pelayanan saya saksikan ya, dengan apa yang saya dengar ketika saya pelayanan di Batam. Ada sebuah rumah ibadah, lalu dia memberikan gaung suaranya, informasi woro-woro dengan bahasa mereka. Lalu ada seorang yang mantan pendeta yang hari itu jadi mualaf, lalu dia menyaksikan mengapa dia menjadi mualaf, Bapak Ibu. Lalu saya dengerin kesaksian ini di sebuah tempat, Bapak Ibu ya. Lalu hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan sebuah pedalaman, sebuah gereja, Bapak Ibu ya. Lalu pedalaman itu tidak seperti gereja-gereja perkotaan yang segala sesuatu itu mudah diakses. Lalu Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan setiap minggu, kolekte itu berupa uang, saudara. Gereja pedalaman itu tidak seperti itu. Gereja pedalaman yang seringkali saya layani dan saya kunjungi adalah bagaimana hasil persembahan itu hasil-hasil alam, saudara. Baik buah-buahan, hasil panen, hasil padi, hasil kebun, bahkan hasil perikanan mereka, hasil ternak mereka, saudara, dipersembahkan ke gereja, saudara. Bukan berupa uang persembahan itu. Hamba Tuhan ini bersaksi bahwa dia butuh uang untuk anak sekolah, saudara. Di pedalaman sebuah daerah di Papua, saudara.
Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku butuh uang untuk biar anak sekolah. Karena jarak sekolah itu jauh sekali dari gerejanya, saudara. Butuh biaya, butuh makan waktu, saudara. Ketika hamba Tuhan yang sekolah dapat tempat yang bagus, tidak mungkin di pedalaman, harus ke kota sedikit. Berarti butuh biaya untuk dia tinggal di daerah mendekati sekolah tersebut, saudara. Dia berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena hasil alam yang dia terima dari persembahan jemaatnya tidak serta-merta mudah untuk dijual kembali. Karena pasar jauh, saudara. Kalau dia berdoa sama Tuhan, pakai ayat burung pipit di Tuhan, bunga bakung di ladang didanani Tuhan. Apalagi mereka hamba Tuhan. Tidak mendapat jawaban untuk biaya sekolah. Sampailah ada sebuah bantuan dari sebuah LSM agama yang lain, saudara, memberikan bantuan dengan catatan orang itu harus menjual imannya untuk mendapat bantuan berupa materi tersebut, saudara, dan dijual imannya. Ironis bagi saya, kalau dengan mudah menjual Yesus, imanmu pada Tuhan, dengan sebuah janji-janji harapan materi dunia. Bagi saya orang tersebut ungodly, weak, jahat bagi saya. Kau samakan Yesusmu, imanmu dengan sebuah jumlah uang materi, saudara. Jahat bagi saya. Makanya Alkitab katakan, bukan demikian orang fasik. Orang fasik itu digambarkan ayat ketiganya, ya, Tuhan ingin orang kita itu, orang Kristen itu hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang buahnya itu panen pada musimnya, apapun yang diperbuatnya berhasil. Itu goals ya, orang Kristen kita ini harus dekat dengan Tuhan, menempel pada sumber kehidupan. Pada episode sebelumnya. Tapi apa ngomong ini? Bukan demikian orang fasik. Orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin, saudara. Bapak Ibu tahu sekam nggak sih? Dia setiap hari itu, setiap pagi itu saya ngasih makan burung saya, saudara. Ada beberapa burung jenisnya merpati, ada burung puter, ya saudara. Ada burung lovebird, ada burung parkit Australia, saudara. Ya, jenis-jenis makanan pun berbeda-beda. Tapi setiap pagi, ketika saya memberi makan itu, saya selalu mengayak. Tahu mengayak ya? Mengayak itu kalau orang bilang menampi, ya. Kalau dulu pakai tempayan atau tampah ya untuk mengayak gitu, saudara ya. Kalau saya memakai piring plastik ya, yang tempat Bapak Ibu beli paketan makanan ya. Lalu saya ayak ini, saudara, memisahkan antara kulit dari biji-bijian, kulit dari makanan burung merpati saya ataupun millet saya itu, dengan saya menampi itu memisahkan antara kulitnya yang sudah kering dengan bijinya, sudah. Nah, saya mau gambarkan makanan burung puter saya tadi, burung merpati saya tadi itu ada beberapa gabah, saudara, beberapa bulir-bulir beras ya, yang ada juga pakai kulitnya. Saya mengayatnya supaya memisahkan antara kulit gabah padi tadi dengan biji yang bisa dimakan oleh burung tersebut. Saya ayak. Lalu ayakan tersebut mengakibatkan kulit-kulit yang tidak beris tadi, ketika saya tiup, ketika saya ayakan angin, lalu terpisahkan dari biji-biji makanan burung tersebut, saudara. Nah, ini saya mau gambarkan seperti sekam. Sekam itu daun jerami, ya, kulit jerami, lembaran bulir padi kering, ya, tidak dapat dimakan. Burungnya nggak suka, saudara. Tikus aja nggak suka. Karena saya taruh burung saya itu di teras rumah, ya, ada kandang burung standar besar, saudara ya. Seringkali tikus kadang tuh menerobos dari bawah, memakan dia punya jaring dari kawat ya, kawat yang itu, lalu digigit dan diputusin, lalu diambil ke dalam, dia makan tuh. Seringkali tikusnya nggak makan itu sekam ataupun kulit-kulitan dari biji-bijian semut, dia pisahin. Kita gambarkan tentang sekam. Saya mau gambarkan tadi,
Hewan tikus aja nggak makan sekam itu, karena nggak ada isinya. Burung aja nggak makan itu sekam, karena nggak ada isinya. Sangat nggak berguna, sekam itu. Tapi sekalipun sekam itu nggak dimakan oleh burung-burung tersebut ataupun hewan-hewan tikus tersebut, Bapak Ibu, namun sekam dapat digunakan untuk hal-hal lainnya. Masih ada manfaatnya juga, tapi seringkali tidak digunakan, tidak dimakan, tidak dapat diberdayakan itu sekam, saudara. Untuk apa sih ternyata sekam itu? Sekam itu yang saya cari riset di Google ya, riset kok di Google ya. Sekam itu untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan porositas. Fungsi dari sekam, sekalipun nggak digunakan oleh makhluk hidup, saudara. Yang kedua, sebagai penangkal bekicot, saudara. Kalau saudara bertani ya di padi, di sawah, sehingga itu banyak bekicot saya dapetin ya. Mungkin di kebun pun banyak bekicot, tempat-tempat lembab. Dikasih sekam, bekicot itu seringkali ada di situ. Karena bekicot itu hama bagi tanaman. Ya. Yang kedua, sebagai media tanaman di pot. Nah, sekam tuh yang buli-buli padi tadi yang kering-kering tuh ditaruh di media tanah. Biasanya kalau saya tanam itu di pot, saya mau tanam pohon suplir ya, saya kasih tanah, lalu saya kasih sekam dikit, lalu saya kasih sasa, ya, sehingga pohon suplir tadi tidak membusuk tanahnya, ya. Sekam itu bisa menarik air di tanah itu, lalu pohon suplir tidak mati ketika dia tumbuh karena akarnya tidak busuk, saudara. Sekam itu dibakar untuk campuran media tanaman. Tadi saya bilang, media tanaman di pot tersebut. Gak ada lain fungsi sekam. Nah, Tuhan ingin orang-orang Kristen itu tidak seperti sekam. Ketika ada tempaan masalah, terpaan angin, badai, saudara ya, tiupan, angin sedikit saja mulai terombang-ambingkan, terbuang, saudara, dari imannya. Tuhan gak ingin orang Kristen iman itu seperti itu. Ada masalah, jual Yesus. Ada masalah, mulai kelimpungan. Ada masalah, goyang iman, saudara. Ada penyakit yang berat, mulai takut. Jangan-jangan saya gak sembuh ya. Jangan-jangan Tuhan gak tolong saya. Tuhan gak ingin gambaran ini. Imanmu seperti sekam itu gak berisi, saudara. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, masalah goyang lagi. Ada tawaran dunia, naik pangkat, jabatan, saudara ya, dipromosikan, keren sih posisinya, sebagai GM mungkin. Tapi tawarannya harus jual Yesus, dia ambil juga. Tawaran pres dari BUMN, aduh, kalau saya jadi orang Kristen, saya nggak bisa naik pangkat. Itu keren loh, itu high level loh di manajerial. Aduh, keren banget. Saya jual Yesus juga. Ada kayak gitu banyak, saudara. Saya bisa tunjuk keluarga saya juga kayak gitu ada. Ya, mau jadi bintang 4 di TNI Polri, ya jarang loh TNI Polri bintang 4 orang Kristen. Ada sih, tapi jarang, saudara. Zaman dulu di periode sebelum presiden yang lain sampai harus jual Yesus ada, saudara. Segitu murahnya dirimu untuk sebuah jabatan, prestis, materi, gengsi, jual Yesus. Pertanyaan saya gampang. Kalau kamu mati, yakin masuk surga? Belum tentu. Tuhan gak ingin saudara saya menjadi bagian orang fasik tadi. Orang fasik digambarkan seperti sekam. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nggak ada gunanya. Sia-sia. Kau harus pilih kepada siapa kau beribadah. Pada Yesus, serius sama Tuhan. Pada Allah lain, serius sama Allah lain. Tapi saya pengen saudara ada bagian dalam kerajaan surga.
Jangan main-main dengan imanmu hari ini, saudara. Di Korea Utara, orang tuanya megang Alkitab. Dia punya anak 2 tahun. Dia penjara seumur hidup, saudara. Masih umur 2 tahun. Belum punya iman apa-apa. Sudah penjara seumur hidup. Kenapa? Karena mereka takut. Kalau anak ini ntar tumbuh dewasa, punya iman pada Yesus. Bangsa besar, negara besar, presiden terkenal banget dengan sangat-sangat anti dengan agama. Ketakutan dengan nama Yesus. Segitu bombastisnya nama Yesus, saudara. Menggoncangkan negara besar, negara komunis besar. Begitu ketakutannya dengan nama Yesus. Begitu ketakutannya dengan Injil, saudara. Saudara yang sudah hidup lahir di dalam Kristenan dengan mudah sampai sekam, ditiupkan angin, jual iman. Punya masalah, keluargamu, suamimu, istrimu diceraikan. Kau meninggalkan keluargamu karena merasa tidak ada kehidupan yang layak di keluargamu. Kau jual Yesus untuk sebuah kehidupan kau yang merasa bahwa aku butuh materi. Kau rela dinikahi menjadi istri kedua demi kehidupan yang layak. Jual Yesus. Rendah sekali bagi saya iman, karena nilai di hadapan saya hari itu. Bagi saya yang keren itu, sekalipun kau nggak punya uang, sekalipun kau sakit, sekalipun kau digoncangkan, orang bilang jual Yesus, kau bilang enggak. Sekali Yesus, tetap Yesus, itu yang keren bagi saya. Cara di fase itu saat itu. Di fase bagaimana saya mencari kehidupan yang benar tuh siapa Tuhan itu. Bapak saya bilang sama saya itu, Bim, kalau kembali kepada agama leluhurmu, silakan. Yang penting kau jalani agama leluhurmu dengan baik. Karena Papa saya udah give up, fair up dalam kehidupan saya. Yang saat itu tidak punya masa depan. Jadi public enemy, sampah masyarakat, saudara. Papa saya ingin saya benar, minimal benar dulu hidupnya lah. Apapun agama saya kepada saya, yang penting benar dulu hidup saya, menjadi baik dulu. Tapi ada dorongan dalam diri saya berkata, tidak, saya mau ikut Yesus. Di sebuah prinsip orang Jawa, bukan orang Jawa. Seekor ayam betina punya 4 telur. 3 telur pasti netas. Biasa telur yang netas. Pedoman inilah yang seolah-olah dikenakan kepada saya. Papa saya punya 4 anak. 3 anaknya saat itu kuliah berhasil. Kehidupannya normal-normal aja. Tapi saya begajulan, saudara. Mungkin Papa saya menganggap bahwa telur 3 tadi jadi menetas, jadi orang. Tapi saya dianggap sebagai telur yang menetas. Dan diri saya bergejolak bahwa itu Bapak. Saya melawan arus itu. Saya melawan kutukan itu. Saya melawan prinsip itu. Saya bilang enggak. Saya mau ikut Yesus. Karena saya membuktikan bahwa dengan saya milih Yesus, orang yang mengecap saya, dunia mengecap saya bahwa saya orang gagal, telur yang tidak menetas itu dirubah oleh Tuhan. Saya melawan arus. Saya melawan setiap pandangan ini. Dan hasil hari ini adalah saya jadi orang bersama dengan Tuhan. Saya nggak mau jadi sekam. Saya nggak mau jadi sampah. Karena saya tahu dalam Yesus kehidupan yang benar dan layak. Dan saya buktikan, orang yang mengecap saya rendah itu, dunia mengecap saya rendah itu, Papa saya menilai seperti itu pun, Bapak Ibu, diubahkan Tuhan. Tercengang melihat karya Tuhan. Hidup saya hari ini. Saya pilih Yesus. Saya punya Yesus, saya punya segala-galanya. Bukan materi yang saya mau bilang. Saya punya Yesus, saya punya kehidupan. Saya punya Yesus, saya punya masa depan.
Saya punya Yesus, saya bukan orang terbuang. Saya punya Yesus, saya punya nilai, saya berharga di mata Tuhan. Nah, Tuhan ingin hari ini, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang merasa seperti posisi saya saat itu. Dengar baik, ketika kau punya Yesus, kehidupan kau diubahkan Tuhan. Dunia akan melihat bahwa kau diubahkan Tuhan. Saya boleh berkata, Yesus itu baik. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Jangan takut hari saudara. Selama kau hidupmu punya Tuhan, ingat baik, kau punya Tuhan. Kau masih punya harapan. Tapi tidak demikian dengan orang fasik. Jadi jika engkau hari ini merasa bersalah, berdosa, akui di hadapan Tuhan. Mulai change your direction. Ubah tujuan hidupan engkau. Ubah tujuan imanmu hari ini benar-benar confirm dengan Yesus Tuhan. Kau akan berhasil, beruntung di dalam Tuhan. Ayo. Di malam ini, di program Suplemen Jiwa ini, ketika Bapak Ibu dengar dimanapun saudara berada, kapanpun saudara mendengarnya, responi, tangkap pesan Tuhan ini. Kau bukan sekam, kau bukan orang fasik, kau kesayangan Tuhan. Pastikan saudara pilih Yesus, maka kau punya jaminan masa depan indah bersama dengan Tuhan. Tutuplah kitabmu. Kita mau berdoa saat ini saudara. Bapak Ibu yang punya pokok doa, ya. Mungkin kau sakit, kau punya masalah, kau mungkin ada jalan mutu seperti saya bilang tadi. Saya lagi dalam masa pencarian jati diri saya pencarian siapa sebenarnya Tuhan saya yakin gak dengan Tuhan saya. Ayo, tuliskan di live chat komentar ini. Nanti kita doakan. Pastikan ketika kau sudah mendapat jawaban doamu, next episode kau sharing sama kita. Aku dipulihkan Tuhan, aku dijombai Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku disembuhkan Tuhan. Kabarkan kabar baik ini, sehingga banyak orang ketika menyaksikan ibadah ini, program ini, diberkati juga dengan kesaksian saudara. Yuk, kita mau berdoa saat ini saudara. Bapak, terima kasih jika saat ini kami diberkati oleh firman-Mu Bapak. Kami bukan orang fasik, kami tidak mau menjadi bagian orang fasik. Tapi kami juga tidak mau seperti sekam yang tidak berisi iman kami, yang tidak punya Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika ada goncangan masalah, ketika ada angin ditiupkan sekam itu tanpa bekas Tuhan Yesus. Jika kami punya masalah hari ini Tuhan Yesus, kami pastikan kami pilih Yesus Tuhan. Jika kami merasa bahwa kami hidup dalam kutuk keturunan Tuhan, kutuk leluhur, ketika kami pilih Yesus, kami lepaskan dari kutuk itu dalam nama Yesus. Kami jadi orang berguna, berharga, bernilai di mata Tuhan. Hidup kami benar, baru di hadapan Tuhan. Bapa, dengar doa kami. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami percaya Tuhan, kehidupan kami hari ini dilawat di jamaah Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus urapi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan, jangan jalan butuh dengan jalan keluar demi nama Yesus. Sehingga ketika kami dipulihkan Tuhan, kami mau menjadi kesaksian hidup kami bahwa Tuhan itu benar, Yesus hidup, kami hidup baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati program Suplemen Jiwa Tuhan hari ke depan, sehingga semakin tajam untuk menangkap visi Tuhan dan semakin tajam memberitakan kebaikan Tuhan untuk semua orang. Terima kasih Bapak, demi nama Yesus Tuhan. Sama-sama yang siap dan sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, sampai jumpa di program Suplemen Jiwa berikutnya. Yesus memberkati dan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya.